Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online melalui aplikasi e-learning. Dan saya berharap semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan ini, Ananda sekalian, akan kami sampaikan soal pendalaman yang ketiga yang masih berkaitan dengan kaidah atau aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pengalaman belajar dalam SP3 soal pendalaman yang ketiga ini adalah bahwa kalian diharapkan mampu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada aturan penjumlahan dan aturan perkalian apabila ada masalah kontekstual. Kemudian selanjutnya diharapkan juga dapat menyelesaikan fakta kejadian dari masalah kontekstual tersebut. Untuk itu, anak-anak sekalian, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam SP3 ini adalah merupakan kelanjutan dari SP yang kedua, yaitu soal pendalaman pada contoh soal. Untuk kali ini adalah contoh yang ke-7. Panitia lomba mempunyai 40 buku tulis untuk hadiah juara 1, 2, dan 3. Setiap pemenang lomba menerima hadiah minimal 10 buku tulis dan pemenang berperingkat lebih tinggi harus menerima buku lebih banyak. Berapa komposisi hadiah yang mungkin terjadi? Anda sekalian, bahwa untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini atau contoh soal yang seperti ini, kita perlu mengidentifikasi bahwa 3 pemenang yang pertama, 3 pemenang masing-masing pasti menerima 10 buku tulis. Sehingga buku tulis yang sudah terpakai ada 30 buku tulis. Kemudian sisa dari buku tulis tersebut ada 10 yang akan diberikan berdasarkan peringkat juara menerima lebih banyak. Kemudian sisa 10 buku tersebut apabila kita kerjakan atau kita selesaikan dengan menggunakan tabel, maka akan diperoleh komposisi sebagai berikut. Bahwa yang pertama, di mana sisa bukunya adalah 10, dan yang diberikan kepada juara berdasarkan peringkat juara, nomor 1 ini apabila juara 1 diberi tambahan 9 buku, maka juara kedua menerima tambahan 1 buku dan juara ketiga 0. Sehingga komposisinya adalah juara pertama 19, juara kedua 11, dan juara ketiga tetap 10. Kemudian untuk komposisi yang kedua yang akan terjadi apabila juara yang ke-1 atau juara pertama mendapatkan tambahan 8 buku tulis, kemudian juara yang kedua 2 buku, maka juara yang ketiga 0 buku atau tidak mendapatkan. Sehingga komposisinya 18, 12, dan 10. Pada komposisi yang ketiga, juara pertama mendapat tambahan buku 7, maka juara yang kedua 3, juara yang ketiga 0, sehingga komposisinya 17, 13, 10. Komposisi yang keempat, juara ke-1 7, juara kedua 2, juara ketiga 1. Karena berdasarkan peringkat dari juara, maka komposisinya adalah 17, 12, dan 11. Kemudian komposisi yang kelima adalah 6, 4, 0, sehingga 16, 14, 10. Komposisi yang keenam adalah 6, 3, 1,
sehingga komposisinya 16, 13, dan 10. Komposisi yang ketujuh adalah 5, 4, 1, sehingga komposisinya yang terjadi adalah 15, 14, dan 11. Komposisi yang ke-8 adalah 5, 3, 2, sehingga komposisi yang terjadi adalah 15, 13, 12. Ini adalah komposisi yang terjadi dari penerimaan peringkat juara didasarkan pada peringkat juara ke-1, kemudian kedua, dan ketiga. Sehingga dari tabel ini didapatkan bahwa banyaknya komposisi hadiah yang mungkin adalah 8 peristiwa atau 8 kejadian. Itu anak-anakku sekalian untuk contoh yang ke-7. Selanjutnya adalah contoh yang ke-8. Dari angka-angka 2, 3, 5, 7, dan 8 disusun bilangan ribuan berbeda. Tentukan A bilangan terkecil, kemudian B bilangan genap terbesar, C banyak bilangan ganjil, kemudian yang D banyak bilangan yang kurang dari 5.000. Identifikasi dari soal yang seperti ini, kita dapatkan pemahaman bahwa ada 5 angka, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 8, yang akan disusun bilangan ribuan. Sehingga dibutuhkan 4 tempat, yaitu ribuan, ratusan, kemudian puluhan, dan satuan. Penyelesaiannya untuk soal yang pertama, bilangan ribuan yang terkecil. Tempat ribuan terkecil mutlak harus diisi bilangan 2 karena merupakan bilangan yang terkecil. Kemudian tempat ratusan yang terkecil setelah 2 yang berposisi di tempat ribuan, maka harus diisi bilangan 3. Kemudian tempat puluhan terkecil setelah 3 harus diisi bilangan 5. Kemudian tempat satuan terkecil setelah 5 harus diisi bilangan 7. Jadi bilangan ribuan terkecil maksudnya yang terjadi adalah 2.357. Ini untuk bilangan terkecil dari pertanyaan yang A. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, yaitu bilangan genap terbesar. Tempat ribuan terbesar harus diisi bilangan 8, karena bilangannya yang terbesar adalah 8. Kemudian tempat ratusan terbesar setelah 8, maksudnya harus diisi bilangan 7. Tempat puluhan terbesar setelah 7 harus diisi bilangan 5. Kemudian tempat satuan harus diisi bilangan 2 karena pertanyaannya yang diinginkan adalah bilangan genap. Sehingga tempat satuannya atau bilangan yang terakhir harus diisi bilangan 2 yang merupakan bilangan paling kecil karena posisi 8 sudah ada di tempat ribuan. Sehingga diperoleh bahwa bilangan genap terbesar tersebut adalah 8.752. Selanjutnya adalah untuk pertanyaan yang C, yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan ganjil. Untuk menentukan bilangan ganjil, kita perlu memahami karakteristik dari bilangan ganjil, yaitu bilangan yang apabila satuannya diisi atau merupakan bilangan ganjil. Nah, kemudian bilangan ganjil yang dapat menempati pada tempat satuan adalah 3, 5, 7. Sehingga ada 3 cara pilihan. Kemudian tempat ribuan
ada 4 cara pilihan. Kemudian tempat ratusan ada 3 cara pilihan. Kemudian tempat puluhan ada 2 cara pilihan. Di mana yang satu yaitu bilangan 3, 5, 7 yang berada di posisi satuan, maksudnya suatu bilangan yang berada pada posisi satuan sudah ditempati oleh bilangan 3 atau 5 atau 7. Sehingga bilangan ganjil yang dapat terbentuk adalah 4 ribuannya kali 3 ratusannya kali 2 puluhannya dan kali 3 satuannya, sehingga diperoleh ada 72 bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan D. Banyak bilangan yang kurang dari 5.000. Bilangan yang kurang dari 5.000 berarti tempat ribuan itu dapat diisi hanya pada bilangan 2 atau 3 karena di bawah 5.000. Di mana bilangannya tidak terdapat 4 sehingga ada 2 cara. Apabila sudah satu menempati bilangan ribuan, maka tempat ratusannya tinggal ada 4 cara. Kemudian selanjutnya tempat puluhannya tinggal ada 3 cara dan tempat satuannya ada 2 cara. Jadi bilangan yang dapat dibentuk itu sama dengan 2 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 42 bilangan yang dapat dibentuk, yaitu merupakan bilangan yang kurang dari 5.000. Inilah anak-anakku sekalian soal pendalaman yang ketiga yang saya sampaikan. Dan saya berharap anak-anak sekalian selalu banyak latihan dengan soal-soal yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada kaidah pencacahan. Dan untuk itu pertemuan ini marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.